wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Ya baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kepada ketua kelasnya untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Ya baik, sebelum melangkah ke pembelajaran inti, tolong didengarkan namanya. Amalia. Ya, hadir ya. Ahmad Al-Fauzan. Ya. Bondan. Citra. Devi. Putri. Ya. Reski. Ramadhani. Ya, ternyata pada hari ini hadir semua ya. Baik, jadi ada yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu sempat Ibu singgung ya mengenai suatu pembelajaran, yaitu pembelajaran inquiry. Karena hari ini kita akan melakukan pendalaman terkait pembelajaran tersebut. Ada yang masih ingat mengenai pengertian dari pembelajaran inquiry? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi pembelajaran inquiry itu adalah suatu proses yang menekankan pada pencarian dan penemuan yang dilakukan oleh siswa secara aktif. Jadi pada pembelajaran ini kalian harus aktif ya. Karena subjeknya itu kalian. Jadi Ibu harap kalian bisa aktif selama proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran inquiry itu berasal dari kata to inquire yang berarti menyelidiki atau mencari tahu. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran, yaitu melakukan eksplorasi dan penemuan yang akan dipandu oleh suatu pertanyaan. Ya baik, selanjutnya kita melangkah ke tujuan pembelajaran inquiry. Nah, jadi anak-anak kita juga harus mengetahui apa dari tujuan pembelajaran inquiry yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama yaitu mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk mencari dan menemukan informasi itu sendiri. Dan yang keempat itu mengembangkan kemandirian belajar dan rasa tanggung jawab. Tujuan yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Ya baik, selanjutnya kita melangkah ke penerapan pembelajaran inquiry ya. Bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran inquiry ini di dalam kelas. Nah, jadi Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah gambar lingkungan yang kotor. Nah, sebelum itu Ibu meminta kepada kalian untuk bisa membentuk kelompok di tempat duduk kalian ya. Bisa membentuk kelompok kecil sebanyak 2-3 orang. Iya, di tempatnya masing-masing. Ya, baik, jika sudah, Ibu akan memperlihatkan gambar lingkungan tersebut. Ya. Anak-anak mungkin bisa kalian lihat di situ. Ya, ini merupakan gambar sebuah lingkungan yang tercemar, yaitu sebuah sungai yang dipenuhi dengan sampah. Nah, jadi Ibu akan meminta kalian untuk mengamati gambar tersebut, sebuah sungai yang dipenuhi dengan sampah, yaitu mengapa sungai itu bisa kotor dan apa dampaknya bagi kita. Silakan kalian menulis di kertas masing-masing per kelompok, kemudian tuliskan hipotesis atau jawaban
sementara, kemudian bertukar gagasan dengan teman kelompok kalian dan menarik kesimpulan. Ya, jadi tahukah kalian bahwasanya lingkungan yang Ibu tunjukkan tadi itu bukan hanya terjadi di tempat lain, melainkan sering kita temui di sekitar kita. Ya, jadi ini tuh bukan hanya tentang kebersihan, melainkan berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan, dan tanggung jawab kita bersama. Jadi pada hari ini kita akan menjadi peneliti lingkungan. Nah, kegiatan hari ini juga itu berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita telah membahas mengenai tentang bagaimana kita harus menjaga lingkungan dan tanggung jawab bersama. Jadi mari kita buktikan bahwasanya kita bisa menjadi siswa yang peduli dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus memulainya ya, dengan melakukan hal-hal yang kecil sebelum kita melakukan hal-hal yang besar. Bagaimana kita bisa memulai hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil saja kita sepelekan. Misalnya ketika kalian selesai makan makanan ringan atau snack, itu kan biasanya sampahnya kalian buang sembarangan ya. Jadi dimulai dari situ ya. Kalian harus bisa membiasakan diri untuk bisa membuang pembungkus makanan yang kalian telah makan itu ke tempatnya, ke tempat yang seharusnya. Jangan setelah makan kalian buang sembarangan. Itu tidaklah mencerminkan perilaku yang baik. Katanya ingin menjadi siswa yang baik. Jadi jika ingin menjadi siswa yang baik, maka patutlah mencerminkan perilaku yang baik juga. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada beberapa poin penting yang telah disampaikan tadi. Ibu akan ulas mengenai poin penting yang telah dijelaskan tadi. Nah, yang pertama itu tadi Ibu sudah memperlihatkan ya mengenai kondisi lingkungan yang kotor. Kemudian kalian juga sudah merumuskan hipotesis terkait lingkungan tersebut, bahwa mengapa lingkungan itu bisa kotor dan apa dampaknya bagi kita. Kemudian kalian juga sudah bertukar gagasan dengan teman sebangku kalian atau teman kelompok kalian. Dan yang terakhir, siapa pelaku dari adanya pencemaran lingkungan ini? Sebagian besar tentunya itu dari tangan manusia ya, dari perilaku manusia, yang dimana mereka dengan seenaknya membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Ya baik, berasa semuanya sudah paham ya? Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Ya, sudah tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Nah, siapa yang tahu hari ini kita mempelajari tentang apa? Yang paling penting kita pelajari hari ini yaitu tentang, iya betul sekali, itu berarti kalian sudah melakukan proses pembelajaran inquiry dengan baik. Ya, sebagai bahan evaluasi nanti, Ibu akan berikan tugas sebuah poster kampanye peduli lingkungan sebagai bukti nyata pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih atas semangatnya hari ini, atas perhatiannya hari ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Mulailah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.